Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1176, Nasib Baik Keabadian. Di tengah malam, Ye Chen kembali ke surga ke-8, membuka mata roda peri, dan memindai seluruh dan Fulingshan. Di taman kecil, Nian Wei dan Mu Wanxing masih membuat alkimia. Bakat keduanya sangat tinggi, dan hanya dalam satu malam, mereka telah menyempurnakan Erwendan, yang bahkan lebih tirani dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, kontribusinya sebagai master juga sangat diperlukan, yang diwariskan kepada Nian Wei dan Mu Wanxing adalah inti dari alkimia, dengan konsepsi artistik dan makna yang mendalam, tidak berbeda dengan berpegangan tangan, ini adalah cara yang cepat. Melihat jauh dari sisi itu, Ye Chen melirik Xie Yun lagi, dan dia juga terus mencari terobosan dalam retret. Garis keturunan Suzaku memang tirani. Ye Chen tersenyum, berbalik dan kembali ke aula utama. Selama periode itu, dia tidak lupa untuk memukul dua pedang di taman kecil tempat tinggal Bai Susu dan Li Xiao. Itu adalah pedang pria dan wanita, dan mereka adalah pedang pria dan wanita. Hadiah yang paling cocok untuk mereka. Segera setelah itu, Ye Chen meninggalkan Pil Mansion, pergi ke istana Suzaku di surga ke-8, dan mengambil 90 juta batu sumber dan pil yang tak ternilai harganya. Ye Chen mengambil begitu banyak batu sumber dan ramuan, bukan untuk mengisi kantongnya sendiri, tetapi untuk sangat berguna. Jika langit Suzaku mengalami bencana, dia pasti bisa maju tanpa kecelakaan. Dia membutuhkan jumlah yang sangat besar esensi untuk diisi ulang dan dikonsumsi. Kembali ke Jiu Chongtian lagi, hari sudah fajar, dan Mu Suangong masih berhenti di tempatnya, diam-diam menatap langit yang sangat halus. Ye Chen tersenyum dan tidak peduli, dia melemparkan roda surga abadi dan kembali ke ruang lubang hitam. Ruotian Suzaku masih bersila, tetapi penampilannya sangat menakutkan, seluruh tubuhnya terkoyak oleh petir, kulit manusianya terkelupas, tulangnya hancur, lebih menakutkan daripada zombie. Ye Chen bergerak, dan terus muncul di sekitar Ruotian Suzaku, menyebarkan lingkaran sihir kuat yang dia gerakkan ke segala arah. Lubang hitam di luar angkasa bukanlah tempat yang baik, dan kecelakaan apapun dapat terjadi. Lingkaran sihir digunakan untuk melindungi Ruotian Suzaku, sehingga ia tidak dapat menderita pukulan sekecil apapun dari dunia luar selama kesusahan. Setelah mengatur lingkaran sihir, Ye Chen memisahkan ratusan klon untuk menjaga ke segala arah. Setelah melakukan ini, Ye Chen berdiri 1000 kaki jauhnya dari Ruotian Suzaku, dan mengeluarkan kendinya lagi. Dia sedang menonton, dan dia yakin Sengdu akan melewati malapetaka, jika tidak ada kecelakaan, dia akan mengalami malapetaka seperti dia dalam 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Sambil minum, Ye Chen tiba-tiba berdiri, menyipitkan matanya sedikit, menatap lubang hitam di angkasa. Jauh, dia melihat gelombang halo, menyebar dari jauh tanpa batas, dengan kecepatan yang sangat cepat. Omong kosong. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, menjauh satu langkah, membalikkan tangannya dan mengeluarkan saber naga tirani, dan memotong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Engah. Halo itu rusak dan menghilang seketika. Tentu saja, setelah halo, ada lagi halo, gelombang demi gelombang. Bidat Dharma, buka. Dengan omelan dingin, Ye Chen menopang dunia yang kacau dan berdiri di depan Ruotian Suzaku. Engah, engah, engah. Lingkaran cahaya yang menyebar satu demi satu menghantam dunia yang kacau, terus membelah dunia yang kacau, misterius dan kuat, dalam 3 napas, dunia kacau Ye Chen dipukul dan dihancurkan. Qi dan darah Ye Chen naik, dan Chaos Dao dan kekuatan darah mengalir keluar bersama-sama, menopang dunia kekacauan lagi, melawan lapisan halo, dan menuju ke sumber halo. Halo datang dari tempat yang sangat jauh, semakin dekat ke sumbernya, semakin banyak lingkaran cahaya, dan semakin kuat kekuatannya, dunia kacau Ye Chen runtuh beberapa kali, dan dia secara paksa mengaturnya kembali. Pada suatu saat, Ye Chen melihat lautan cahaya peri dari jauh. Itu adalah setetes darah peri. Ye Chen mengenali apa itu, dan pertama-tama pergi ke lubang hitam ruang angkasa, dan dia melihat setetes darah peri itu, dan lautan cahaya peri dibiakkan dengan darah peri, dan lingkaran cahaya itu semuanya berasal dari setetes peri itu. Darah-darah. Aku tidak bisa membiarkanmu bermain trik. Ye Chen masih mendekati darah, jika dia tidak memecahkan sumbernya, Tuhan tahu mengat seperti apa yang akan keluar dari tetesan darah peri ini, jika langit Suzaku mengalami bencana, itu tidak dapat terpengaruh, ini adalah masalah hidup dan mati. Di Jue, tolong aku. Ye Chen memanggil Kaisar Jue yang hancur.
Setetes darah itu adalah darah abadi Kaisar Zun. Meskipun tuannya sudah mati, pemaksaannya masih tirani. Dia membutuhkan senjata sihir yang kuat untuk melindunginya, dan Kaisar Jue jelas cocok. Namun, sebagai tanggapan atas panggilannya, Di Jue tidak pernah keluar, meskipun tidak keluar, Chaos Divine Cauldron melakukannya. Bersenandung. Segera setelah Chaos Divine Cauldron muncul, itu menunjukkan kekuatannya dan tiba-tiba menjadi sebesar gunung, melindungi Ye Chen. Paong, paong, paong. Halo yang meluap dari darah abadi menghantam Chaos Divine Cauldron berkeping-keping. Melihat Chaos God Cauldron lagi, itu benar-benar bukan dominasi biasa, ia berdiri diam, ia benar-benar berdiri tegak. Melihat ini, mata Ye Chen berbinar, tapi dia lupa pendahulu dari Chaos Divine Cauldron itu dilemparkan oleh Great Luo Divine Iron, dan Great Luo Divine Iron terkait dengan Da Luo Jinxian yang legendaris, jadi pasti bisa memblokir tekanan darah abadi. Membuka. Dengan Chaos Divine Cauldron tergantung di kepala Ye Chen, dia bergegas ke lautan cahaya peri sepanjang jalan, mendekati darah tanpa batas. Tidak sampai 100 kaki jauhnya Ye Chen berhenti sedikit, karena darah abadi telah menunjukkan kekuatannya, dan lampu pedang yang dibentuk oleh Tao, yang masing-masing dapat dikatakan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kali ini, Chaos Divine Cauldron tidak bisa lagi menutupinya, dan jejak terpotong di tubuh Cauldron. Ye Chen ngeri, dan melihat tetesan darah peri itu dengan kaget, seberapa kuat pemilik tetesan darah itu sebelum dia hidup. Meskipun dia telah meninggal dunia, prinsipnya masih tetap dalam setetes darah abadi. Paksa saya. Ye Chen mendengus dingin, matanya penuh kegilaan, Chaos God Cauldron tidak bisa melindunginya untuk waktu yang lama, dan cepat atau lambat dia akan ditolak oleh Immortal Blood Dao. Dia tiba-tiba membuka mata roda 6 makhluk surgawi, mengarah ke tetesan darah, dan selalu siap menggunakan pengorbanan darah untuk umur panjang untuk melemparkan Amaterasu. Namun, yang mengejutkannya adalah dia membuka mata peri, tetapi tetesan darah peri tetap diam, gemetar hebat di sana, dan bahkan seluruh lautan cahaya peri memicu gelombang yang bergolak. Pada saat berikutnya, semua lautan cahaya peri diserap ke dalam tetesan darah peri itu, tetapi tetesan darah segar itu terbang ke arah Ye Chen seperti seberkas cahaya peri. Melihat ini, ekspresi Ye Chen berubah, dan dia buru-buru mundur. Tapi darah abadi lebih cepat, dalam satu tarikan napas, itu terbang di depan Ye Chen dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen. Ye Chen buru-buru melihat ke dalam tubuh suci, hanya untuk menemukan bahwa setetes darah peri telah bergabung ke dalam darah sucinya, dan Tao yang terkandung dalam tetesan darah peri itu juga secara alami bergabung ke dalam Tao yang kacau. Dengan baik. Dengan geraman rendah, Ye Chen terhuyung-huyung di tempat, hanya merasakan darah suci di tubuhnya mendidih seperti api, dan kekuatan yang luar biasa besar dihidupkan kembali, mengisi tubuh sucinya, dengan kuat memurnikan darahnya. Dalam kegelapan, sesuatu tampak pecah, dan kultivasi Ye Chen segera meningkat. Selanjutnya, suara-suara seperti itu dapat terdengar tanpa henti. Basis kultivasi Ye Chen sangat kuat untuk menembus level, langsung mengabaikan kemacetan, sangat mendominasi, dan terpana untuk membantunya mencapai puncak alam surga. Apakah ini keberuntungan? Ye Chen tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bereaksi. Kesempatan yang tiba-tiba membuatnya tidak bisa menggosok tangannya. Setetes darah peri membantunya menembus 6 alam, dan juga membantu jalannya kekacauan berubah drastis. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat sosok dari belakang, mengenakan baju perang emas dan memegang pedang peri, seperti Raja Peri. Ye Chen tahu bahwa itu pasti pemilik Xiansui, dan kebanyakan dari mereka berasal dari klan peri. Ye Chen juga tahu bahwa darah peri yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya sebagian besar disebabkan oleh mata roda langit 6 jalur di tubuhnya, yang merupakan mata surgawi langka dalam ras abadi. Melihatnya dengan darah ras abadi, bagaimana mungkin itu tidak baik? Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1177, Pangeran memberikan hadiah. Terima kasih senior atas hadiah Anda. Di lubang hitam ruang angkasa, Ye Chen membungkuk dengan hormat kepada satu pihak, yaitu leluhur klan peri, yang memberinya kesempatan selama berabad-abad. Setelah menerima kesopanan, Ye Chen berbalik dan pergi. Setetes darah Raja Peri menyatu ke dalam tubuhnya, dan Ye Chen merasa penuh energi dan darah. Secara alami, sebagai darah peri dari klan peri, mata roda peri juga mendapat banyak manfaat, dan Ye Chen jelas merasa bahwa itu menjadi lebih kuat. Kembali ke tempat Ruotian Suzaku melewati bencana lagi, Ye Chen berhenti jauh. Tubuh Ruotian Suzaku tidak lagi berbentuk manusia, dan 5 pembusukan surga dan manusia telah menyiksanya hingga hancur. Ye Chen juga duduk bersila, menerobos 6 alam berturut-turut, dia perlu waktu untuk berkonsolidasi.
Lubang hitam di angkasa gelap seperti biasanya, dan hanya area itu yang luas dan diterangi oleh manik-manik roh yang tak terhitung jumlahnya. 3 hari berlalu dengan tenang sebelum Ye Chen bangkit dan melarikan diri dari lubang hitam angkasa. Engah. Saat Ye Chen muncul, dia mendengar Mu Suangong memuntahkan seteguk anggur jauh. Surga. Puncak surga. Mu Suangong memandang Ye Chen dengan heran dan ngeri, baru saja masuk untuk waktu yang lama, dan dia menerobos 6 alam kecil berturut-turut. Mari kita tutup. Menghadapi ekspresi kaget Mu Suangong, Ye Chen hanya mengangkat bahu sambil tersenyum. Keterkejutan Mu Suangong berubah menjadi mendesah dan memutar lidah. Dia melihat Ye Chen dari atas ke bawah, matanya berubah, seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia telah hidup selama hampir 3.000 tahun, dan dia telah melihat orang mesum, tapi dia belum pernah melihat yang mesum seperti itu. Senior, kamu memiliki peta langit berbintang. Ye Chen duduk dan menatap Mu Suangong dengan penuh harap. Suzaku memilikinya, tapi aku tidak. Mu Suangong juga duduk, dan menyerahkan kendi kepada Ye Chen, peta langit berbintang sangat berharga, dan tidak semua orang memilikinya. Jika Anda ingin berbicara tentang peta langit berbintang, itu ada di tangan Raja Kedua King Longsing. Ada pasangan yang lebih besar, dan mereka mengambil lebih banyak lagi di masa lalu. Ambil. Ye Chen mengangkat alisnya. Dulu ada orang suci di Tianyuan Starfield. Setelah dia berubah menjadi Tao, dia mengubur dirinya di langit berbintang yang luas, dan harta yang dia dapatkan dalam hidupnya juga tersebar di langit berbintang, termasuk peta langit berbintang. Peta, tapi sayangnya, semuanya hilang. Mengapa hal baik ini tidak terjadi padaku? Ye Chen mengusap dagunya dan berbisik. Bagaimana dengan Suzaku? Mu Suangong menyesap minumannya. Melewati malapetaka, penampilannya sangat menakutkan, jawab Ye Chen. Apakah ada penjelasan untuk pemakamanmu? Mu Suangong memandang Ye Chen dengan penuh minat, misalnya, aku akan mencarikanmu seorang istri. Aku benar-benar tidak punya yang ini. Ye Chen hanya memegang guci dan minum. Pernikahannya tidak jelas, dan dia akan kembali ketika dia harus datang. Adapun dia dan Nian Wei, dia berpikir bahwa tidak ada kemungkinan untuk menjadi seorang suami dan istri. Mu Suangong tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum lembut, dan menatap Misti Sutian lagi. Saat malam tiba, Ye Chen pergi ke lubang hitam angkasa lagi, menjaga Ruotian Suzaku selama 3 hari, memberkati lingkaran sihir, dan mengorbankan banyak klon, lalu kembali ke 8 langit dengan ketenangan pikiran. Seseorang di sini untuk menemuimu lagi. Tepat setelah melangkah ke Dan Mansion, Nian Wei muncul. Apakah kamu membawa hadiah ucapan selamat? Ye Chen bercanda. Aku membawanya. Nian Wei tersenyum, tulisan tangan Pangeran Agung secara alami sangat sebanding. Pangeran tertua ada di sini. Ye Chen mengangkat alisnya. Dalam 3 hari terakhir, saya telah datang ke sini 7 atau 8 kali, kata Nian Wei, tidak lupa memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat aula utama dan mansion. Aku akan menemuinya. Ye Chen memutar lehernya, mundur, dan datang ke aula utama dan mansion. Ketika Ye Chen melihatnya, dia melihat seorang pemuda mengenakan naga emas ungu berlari, rambut hitamnya seperti air terjun dan matanya seperti bintang. Pangeran tertua sangat bersemangat. Ye Chen berkata dengan santai, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan menatap pangeran tertua dengan penuh minat. Meskipun garis keturunan Suzaku pangeran pertama tidak semurni Xie Yun, itu juga sangat mendominasi, setidaknya itu jauh lebih kuat dari Nian Wei, dengan vitalitas sekuat laut. Xuan Hao telah bertemu dengan kepala istana. Pangeran tertua memberi hormat. Kamu dan aku tidak terlalu sopan, beritahu kami untuk apa kamu di sini. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Sikap Ye Chen membuat wajah pangeran tertua menjadi gelap, tetapi karena status khusus Ye Chen, dia masih tersenyum dan mengeluarkan kotak batu giok dari lengan bajunya. Dulu, saya, Xuan Hao, tidak dapat melihat Taisan, dan saya memprovokasi kamu. Aku seharusnya tidak terlibat, hadiah kecil ini bukan rasa hormat, kuharap Tuan Istana akan menerimanya dengan senyuman. Ye Chen tersenyum santai dan tidak berbicara, tetapi masih mengambil kotak batu giok dari pangeran tertua, mengapa Anda tidak memberikannya secara cuma-cuma? Ketika dia membukanya, dia melihat cahaya keemasan bersinar di mana-mana, seperti Ye Chen, matanya menghitam, terutama karena harta di dalam kotak batu giok terlalu menyilaukan, seperti bintang yang terang. Wow! Ye Chen menggosok matanya, mana membungkus matanya, dan melihat lagi, hanya untuk melihat bahwa ada manik roh di dalam kotak batu giok. Dewa keberuntungan. Kilatan melintas di mata Ye Chen, seolah-olah dia mengenali objek ini, itu adalah harta karun yang menjaga Lingtai Shanhai, benar-benar luar biasa. Memalingkan matanya, Ye Chen perlahan menutup kotak batu giok, dan menatap pangeran tertua sambil tersenyum. Pangeran tertua mengirim harta yang sangat berharga, tidak sesederhana berkelahi denganmu dan aku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk katakan, Anda mungkin juga berbicara. Tuan Istana senang.
Pangeran tertua tertawa, karena itu masalahnya, maka Xuan Hao menjelaskan bahwa dalam beberapa hari, itu akan menjadi hari ketika keluarga Suzaku akan memilih Tuan Suci, tapi saya tidak tahu. Yang akan didukung oleh Tuan Istana. Yang cakap tinggal di sini, Ye Chen berkata dengan enteng, aku hanya penguasa Istana Yidan, jadi aku tidak bisa bicara tentang siapa yang mendukung siapa atau siapa yang menentang siapa. Kamu harus bertanya pada leluhurmu tentang ini, dan dia akan memberimu jawabannya. Kata-kata Ye Chen membuat mata pangeran tertua bersinar dengan cahaya dingin. Ye Chen berbicara omong kosong padanya. Saya telah memberi Anda dewa penciptaan orb, dan Anda harus memperbaikinya. Jika pangeran tertua tidak melakukan apa-apa, kembalilah. Ye Chen menggeliat dengan ganas. Jadi, Xuan Hao akan kembali di lain hari. Meskipun pangeran tertua kesal di hatinya, dia masih tersenyum di permukaan, berbalik dan pergi, tinju di lengan bajunya terkepal, dan ada keinginan untuk membunuh. Melihat punggung pangeran tertua pergi, Ye Chen mencibir. Di masa lalu, kamu menggertak saudaraku, dan mengirim orang untuk mengejar dan membunuhku. Aku tidak memukulmu dengan telapak tangan. Itu tidak buruk. Aku melakukannya mendukung Anda dalam posisi cantik. Setelah sosok pangeran sulung menghilang, Ye Chen mengeluarkan Fortune Orb lagi. Memang, seperti yang dikatakan Nian Wei, tindakan sang pangeran benar-benar luar biasa, dan jimat yang menjaga Ling Tai Senhai memang merupakan harta karun. Ye Chen tidak meninggalkan aula utama, hanya menyilangkan kakinya seperti itu, bersenandung sedikit sambil minum anggur kecil, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, dan dia sangat yakin dia akan datang malam ini. Benar saja, dalam seperempat jam, seseorang datang menemuinya lagi, dan dia adalah pangeran kedua dari keluarga Suzaku. Sama seperti pangeran tertua, serangan pangeran kedua juga luar biasa. Hadiah yang dia kirimkan adalah pedang dewa, yang ditempa dari emas abadi. Dari segi nilainya, itu sebanding dengan bola dewa keberuntungan. Ye Chen tidak pernah menolak ketika dia datang, jika Anda memberikannya kepada saya akan menerimanya, mengapa tidak memberikannya secara cuma-cuma? Setelah pangeran kedua, orang-orang masih terus berdatangan, semuanya adalah pangeran dari keluarga Suzaku, dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Bagaimana kalau mengatakan mereka bersaudara? Bahkan garis-garis yang dimunculkan pun sama dalam satu adegan. Dan Ye Chen juga secara dangkal satu arah dan diam-diam berbeda, orang-orang datang untuk memberikan hadiah, meskipun dia menerimanya, tetapi dia selalu ceroboh, berbicara omong kosong dan tidak membicarakan bisnis dengan Anda, beberapa pangeran besar hampir membalik meja. Ye Chen tahu bahwa pangeran ke-8 akan datang lagi, dan dia tetap tidak akan datang dengan tangan kosong. Mengenai hal ini, Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa dia adalah penguasa Pil Mansion, dan dia mengendalikan lebih dari 30.000 alkemis di Yudu. Itu hanya karena posisi guru suci keluarga Suzaku terlalu menarik, dan kekuatan tertinggi membuat mereka tidak berani menganggap enteng. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa ada pangeran lain di rumah alkimia ini, yaitu Ruotian Suanyu yang telah menguasai satu generasi di masa lalu, dan sekarang dia memiliki modal yang kuat untuk bersaing langsung dengan mereka. Secara alami, Ye Chen tidak akan mengatakan hal-hal ini, dia masih menunggu untuk menerima hadiah. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1178, Kelahiran Kembali Nirvana. Selama beberapa hari berturut-turut, Ye Chen tidak pernah meninggalkan rumah alkimia, mengajari Nian Wei dan Mu Wanxing keterampilan alkimia dengan cermat. Selain itu, 8 pangeran memang benar datang hampir setiap hari, dan mereka tidak selalu datang dengan tangan kosong. Tidak heran jika ke-8 pangeran begitu perhatian, dari segi kekuatan, mereka pikir mereka tidak bisa kalah satu sama lain, tetapi mereka takut pihak lain akan memberikan bantuan yang kuat, seperti Ye Chen, yang memiliki hak untuk berbicara. Anda menarik dan saya menarik, situasinya akan menjadi seperti ini. Itu adalah malam tanpa tidur lagi, dan pangeran terakhir yang berkunjung keluar dari Dan Fulingshan. Setelah pangeran pergi, Ye Chen meninggalkan Dan Mansion dan datang ke Jiu Chongtian. Mu Suangong masih menjaga di hutan bambu. Melihat Ye Chen datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai janggutnya dan tersenyum, kudengar ada beberapa orang yang memberimu hadiah akhir-akhir ini, terutama 8 pangeran. Mengapa kamu tidak menerima yang gratis? Ye Chen menyeringai. Jika kamu memberi tahu mereka bahwa Suanyu telah pulih, dan kamu mendukung Ruotian Suanyu dengan seluruh kekuatanmu, aku tidak tahu apakah mereka akan memuntahkan darah di tempat karena marah. Mu Suangong tersenyum dengan isak tangis. Aku tidak memaksa mereka untuk memberikannya kepadaku. Ye Chen menyisir rambutnya dengan sadar, mereka memaksaku. Tampaknya bajingan kecil ini juga sedang terburu-buru.
Mu Suangong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, atau seharusnya dia menghabiskan semua uangnya, tidak hanya mencoba memenangkanmu, tetapi juga mencoba yang terbaik untuk menang. Atas 9 keluarga aristokrat besar. Aku tidak memukul 8 pangeran. Ye Chen tersenyum santai, bahkan tanpa dukunganku, Ruotian Suanyu masih bisa naik ke puncak. Dalam hal keberanian, bakat, dan potensi masa depan, Suanyu memiliki kualifikasi yang cukup untuk menghancurkan mereka. Keluarga Suzaku masa depan pasti akan dipimpin oleh Suan Yu. Itu yang kamu katakan, tapi... Ya, Mu Suan berkata secara terbuka, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bangkit, menatap Misty dengan mata menyipit. Ada apa? Ye Chen juga bangun. Ada dua yang tidak bisa dianggap enteng. Mu Suangong segera menjentikkan lengan bajunya, dan melemparkan tirai air langit ajaib untuk mengintip ke seluruh bintang Suzaku. Di tirai air, dua sosok datang bersama dan mendarat di bintang Suzaku. Raja kedua bintang Qinglong. Ye Chen mengerutkan kening. Orang tua itu tidak baik. Mu Suangong tampak serius. Mungkinkah mendengar berita tentang nenek moyang Suzaku melintasi bencana? Penglihatan melintasi malapetaka ditutupi oleh lubang hitam di angkasa, jadi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk melihatnya. Mu Suangong mengerutkan kening dan bergumam, mungkin dihitung menurut cincin waktu tahunan. Telah menghadapi Suzaku lebih dari sekali, dan mereka mengenal Suzaku lebih baik daripada orang tua itu. Diperkirakan Suzaku akan selamat dari malapetaka dalam waktu dekat. Jadi, mereka tidak yakin leluhur Suzaku sedang melewati bencana. Ye Chen berkata, mereka berdua datang ke sini kali ini, itu harus menjadi ujian. Menurutmu, bagaimana memecahkan situasi ini? Mu Suangong menatap Ye Chen. Menurut apa yang saya katakan sebelumnya, semuanya berjalan seperti biasa, jangan ganggu mereka. Peperangan militer adalah bagian bawah, dan perang jantung adalah bagian atas. Mu Suangong tersenyum, mencubit jarinya, mengorbankan batu suci, dan mengirimkan suaranya ke kota Suanjia. Jangan membuka penghalang untuk melindungi gunung. Segera, terdengar suara terkejut dari keluarga Suan, itu adalah dua orang bijak. Semu bijak dari Suzaku Star adalah seorang vegetarian. Mu Suangong berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Keluarga Suan tersenyum, dan perintah diteruskan tanpa tekanan. Saya tidak tahu apakah dia akan berada di tempat jika dia tahu bahwa Suzaku sedang mengalami bencana dan hanya Mu Suangong yang menjadi Soksage di Yudu. Menangis. Di luar kota keluarga Suan, Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi dari bintang Naga Azure telah berhenti, mata mereka sedikit menyipit menatap ke depan. Bahkan pesona pelindung gunung belum dibuka. Raja Naga Bumi mengerutkan kening satu demi satu, dan matanya bahkan lebih gelap. Adapun Raja Naga Langit, dia melihat sekeliling dunia tanpa sadar. Entah kenapa, melihat pertahanan kota keluarga Suan yang kendur, tiba-tiba dia mendapat firasat buruk, dia selalu merasa ada dua pasang mata dingin yang menatap mereka di dunia yang gelap ini. Agak aneh. Raja Naga Bumi berkata dengan suara yang dalam, bahkan berani merasakan hawa dingin di belakangnya. Ada satu orang bijak lagi, aku benar-benar tidak perlu khawatir. Raja Tianlong mencibir, ekspresinya suram, jika ini di masa lalu, aku khawatir Ruotian Suzaku akan membunuhnya sejak lama. Jadi bagaimana jika ada satu orang bijak lagi? Raja Naga Bumi mencibir, ketika dia selamat dari malapetaka, dia pasti tidak akan pernah pulih. Ketika datang kelima penurunan langit dan manusia, kamu telah menghitungnya dengan benar. Raja Naga Langit melirik Raja Naga Bumi. Saya tidak tahu waktu yang tepat. Raja Naga Bumi berkata dengan tenang, tapi yang saya yakini adalah bahwa dalam waktu dekat, dia pasti akan melewati malapetaka, dan masa hidupnya akan berakhir. Dia tidak punya jalan keluar, dan jika dia tidak selamat dari malapetaka itu, dia akan mati. Itu dia, mari kita kembali dulu. Mengapa kamu tidak membiarkanku menyerang, dan mencoba kebenarannya? Raja Naga Bumi menjilat lidah merahnya. Jangan gegabah. Raja Naga Surgawi memarahi dengan dingin, tekan Suzaku dengan tergesa-gesa, dia akan menjadi gila, jika dia mati, itu akan cukup untuk menyeretmu dan aku ke dunia bawah. Hanya beberapa hari lagi. Dengan demikian, Tianlong Wang adalah orang pertama yang berbalik. Raja Naga Bumi mendengus dingin, melirik kota keluarga Suan untuk terakhir kalinya, dan kemudian menghilang ke dunia. Panggilan. Melihat keduanya pergi, Duke Mu Suan dan Ye Chen dari surga ke-9 Yudu menghela nafas lega. Jika kedua raja itu menyerang secara langsung, entah berapa banyak Yudu yang akan mati dengan hanya tersisa satu patung. Jika terus seperti ini, tidak mungkin. Mu Suangong berkata dengan cemas, aku bisa merasakan bahwa tidak hanya bintang Qinglong yang menatap bintang Suzaku, tetapi juga banyak bintang kuno yang menatap ke sini, dan ada banyak orang bijak di antara mereka. Ini akan menjadi malapetaka dalam waktu dekat. Tidak peduli berapa lama itu berlangsung. Ye Chen berkata tanpa daya, untuk rencana saat ini, tidak ada cara untuk melakukannya.
Setidaknya mereka tidak berani bertindak gegabah sampai mereka melihat visi leluhur Suzaku melintasi bencana. Kuharap begitu, kamu pergi menemui Suzaku dulu, aku akan menjaga di sini. Dimengerti. Jawab Ye Chen, menunjukkan jalannya ke surga, berbalik dan melarikan diri ke lubang hitam angkasa. Menjauhlah dariku. Ye Chen baru saja melarikan diri ke lubang hitam ruang, dan mendengar suara kelelahan Ruotian Suzaku. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dia hanya melarikan diri ribuan kaki jauhnya, lalu menyipitkan matanya dan menatap Ruotian Suzaku. Dia masih mengalami malapetaka, dan wujudnya saat ini cukup menakutkan, seperti mayat yang belum ditelan oleh binatang buas, kering dan berdarah. Alasan mengapa Ye Chen dijauhkan darinya adalah karena dia tidak mau musibahnya mempengaruhi Ye Chen. Guntur dan kilat yang mengerikan masih mengamuk, menyiksa sisa tubuhnya, seolah tidak akan habis sampai menelannya. Ye Chen berdiri ribuan kaki jauhnya, menonton dengan tenang. Durasi 5 penurunan surga dan manusia di luar dugaannya, sebelum dan sesudah, apalagi lebih dari 10 hari, Ruotian Suzaku masih belum menunjukkan tanda-tanda transformasi, dalam keadaan yang sangat rapuh, terlalu banyak variabel. Saya harap tidak ada yang terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen duduk bersila, mengorbankan bola keberuntungan, dan bergabung ke lautan dewa. Segera, jiwa naga leluhur Pil berputar dan menari dengan dewa keberuntungan, jaga agar tetap sekokoh emas. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang lagi. Tidak sampai hari keempat, ketika Ye Chen menutup matanya, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ruotian Suzaku yang berjarak ribuan kaki. Aura Suzaku sangat lamban, roh primordial sangat layu, api roh primordial lemah, dan dapat dimusnahkan kapan saja. Ye Chen bahkan tidak menemukan setetes darah dari tubuhnya, seperti lapuk mumi, sangat lemah, bahkan hembusan angin musim semi dapat menerbangkannya. Ye Chen menahan napas dan memperhatikan dengan seksama. Hal-hal ekstrim akan berbalik, Ruotian Suzaku dalam keadaan seperti itu saat ini, semuanya lemah hingga ekstrim, seperti orang mati, dan hal berikutnya adalah benar-benar berubah, dilahirkan kembali dari nirvana dalam malapetaka. Benar saja, dalam 1/4 jam yang tidak layak, tubuh layu Ruotian Suzaku terbuka, dengan cahaya langit meluap, kulit layu perlahan terkelupas, sementara kulit dan tulang baru muncul dengan cemerlang, sebening kristal. Pada saat ini, dia seperti pohon mati setelah musim dingin, bertunas, dan semua makhluk hidup pulih. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1179, 9 Orang Suci. Bawah itu. Ye Chen sangat terkejut, Ruotian Suzaku telah melewati masa tersulit, dan langkah selanjutnya adalah transformasi besar. Bersenandung. Ketika Ye Chen terkejut, tubuh Ruotian Suzaku bergetar, dan lingkaran cahaya yang indah menyebar di sekelilingnya, membawa paksaan seorang suci, tak tertandingi, seberat gunung. Ye Chen mengorbankan armor bawaannya, tapi masih tidak bisa menghentikan halo, dan didorong jauh. Melihat Suzaku lagi, tubuh tua itu benar-benar meledak dan digantikan oleh tubuh peri yang baru lahir. Seluruh tubuh adalah kemegahan, sisa-sisa cahaya peri, setiap inci kulit bersinar dengan kilau, dan setiap helai rambut juga diwarnai dengan ilahi. Bersinar, seperti peri bibo, suci dan tanpa cacat, tidak ternoda oleh debu dunia. Samar-samar, Ye Chen juga mendengar Suzaku meringkik. Benar saja, itu memang Suzaku yang sangat besar, penglihatan darah, mengelilingi Ruotian Suzaku, nirvana di lautan abadi. Melihat ini, Ye Chen menjentikkan tangannya dan mengorbankan 90 juta batu sumber, dan ada juga pil yang tidak dapat dihitung, tingkat terendah semuanya adalah pil 5 pola, batu sumber dan pil meledak satu demi satu, dan esensinya mengalir ke Ruotian Suzaku. Ruotian Suzaku tidak pernah menolak siapapun yang datang, tubuhnya seperti jurang maut, melahap paus dan menghisap sapi, mengisi kembali konsumsi dalam malapetaka. Ya, benar. Ye Chen tersenyum sedikit, melihat sekali lagi dan berjalan keluar dari lubang hitam ruang angkasa. Melihat Ye Chen keluar setelah hampir 4 hari, Duke Mu Xuan bergegas menemuinya, menatap Ye Chen dengan penuh harap. Sudah maju, masih berubah menjadi nirvana. Ye Chen berkata sambil tersenyum, langkah selanjutnya hanyalah masalah waktu. Dia akhirnya mengambil langkah itu. Tubuh tua Mu Xuangong yang bersemangat bergetar, kamu sudah menjadi orang suci. Hei, itu datang lagi. Ketika Mu Xuangong bersemangat, Ye Chen melihat ke langit hantu dan tirai air yang tergantung di depannya. Masih ada 2 sosok berdampingan, mendarat di bintang Suzaku dari langit berbintang. Aren, bukankah mereka raja kedua Qinglong? Ini benar-benar ketekunan. Ye Chen tidak bisa menahan bibirnya. Orang tua itu sudah terbiasa. Mu Xuangong menghentikan kegembiraannya dan menoleh, dalam 3 hari terakhir, ada lebih dari selusin orang bijak yang datang ke Suzaku, dan mereka sepertinya sedang menunggu visi Suzaku melintasi malapetaka.
Itu hanya karena nenek moyang Suzaku ada dan merusak keseimbangan medan bintang ini. Mereka masih memiliki rasa takut pada Suzaku. Mu Suangong membelai janggutnya dan tersenyum, orang-orang yang mendekati akhir umur mereka adalah yang paling menakutkan. Jika mereka sedang terburu-buru, mereka mungkin akan menyeret orang bijak ke dimakamkan bersama mereka. Jadi, setiap orang yang datang ke sini adalah godaan. Ye Chen tersenyum santai, saya khawatir tidak ada yang akan mendapat masalah saat ini. Itu Raja Sura dari bintang Xuanwu. Ketika Ye Chen tertawa, Mu Suangong menunjuk ke langit ajaib dan tirai air, yang merupakan orang yang turun dari langit berbintang. Itu adalah Semi Sage lagi. Ye Chen melihat, Sura King cukup kuat, tepat setelah dia mendarat di Suzaku Star, dia meruntuhkan sebuah gunung besar, jubah berdarahnya penuh dengan rune kuno, itu pasti senjata sihir horor. Itu adalah Raja Raksasa dari bintang Harimau Putih. Mu Suangong menunjuk ke seorang lelaki tua berjubah hitam yang telah mendarat di tanah, dia adalah sosok abu, dan karena keahliannya, dia telah berkultivasi 1000 tahun ekstra dia 500 tahun lebih tua dari Suzaku, tetapi sejauh ini dia belum menemukan kesempatan untuk menjadi orang suci, mungkin benar seperti yang Anda katakan, jika Anda melakukan terlalu banyak kejahatan, Anda akan menyebabkan karma, dia adalah orang yang sama seperti Ku Yue. Yang bertanduk pertama bukanlah biksu manusia. Ye Chen menunjuk ke pria paruh baya berjubah boa yang datang setelah Raja Raksasa. Raja Luye dari bintang Ku Yue. Mu Suangong menjelaskan, dia harus menjadi orang bijak termuda di wilayah bintang Tianyuan, berusia kurang dari 2000 tahun, dan pria bermata tiga di sebelahnya adalah Raja Bintang Naga Darah. Ketika kamu mendengar nama Tao, kamu akan tahu bahwa itu adalah Jiaolong. Tiga berikutnya, pemuda berambut ungu adalah Raja Ziang dari bintang Ziang, lelaki tua berambut darah adalah Raja Yansuan dari bintang Yansuan, dan tiga yang melahirkan adalah Raja Lei Zhengxing dari Lei Zhengxing. Ini benar-benar hidup hari ini. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, termasuk Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi dari bintang Naga Azure, ada total 9 kuasi bijak. Satu orang suci sudah cukup untuk menyapu 9 orang bijak. Mu Suangong mencibir. Senior, di Tianyuan Starfield hari ini, hanya ada orang bijak dan tidak ada orang suci. Ye Chen memandang Mu Suangong dengan ragu. Ya, Mu Suangong kembali dengan pasti, ada banyak orang bijak di Tianyuan Starfield, tetapi orang suci jarang. Penggarap yang telah menembus dunia orang suci terlepas dari dunia, dan yang disebut kekuatan adalah tidak terlalu menarik bagi mereka. Kebanyakan dari mereka telah meninggalkan Tianyuan Starfield untuk pergi ke Starfield yang lebih besar, dan tentu saja, ada juga ahli penyendiri yang melihat melalui dunia manusia dan memilih untuk kembali ke pengasingan. Tampaknya Tianyuan Starfield ini juga Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ye Chen menghela nafas lagi. Jadi, anak kecil, jangan terlalu ambisius. Mu Suangong tersenyum lembut, ada gunung di luar gunung, dan orang di luar manusia. Anda harus tetap rendah hati dalam tindakan Anda di masa depan, dan jangan memprovokasi eksistensi yang seharusnya tidak kamu provokasi. Junior, ingatlah. Ye Chen tersenyum. Saat keduanya berbicara, 9 kuasi sage yang diturunkan dari Suzaku Star masih berkeliaran di luar Yudu Nine Cities. Seperti yang dikatakan Mu Suangong, tidak ada yang berani terlalu lancang. Begitu Anda menyinggung Suzaku, Anda mungkin akan menderita bencana. Jika percobaan semu di akhir hidupnya menjadi gila, itu bukan lelucon. Perubahan siang dan malam, siklus matahari dan bulan. 3 hari lagi dalam sekejap mata. 9 orang bijak tidak pergi, dan berkeliaran di sekitar bintang Suzaku selama 3 hari, mereka sepertinya siap untuk pergi sampai Suzaku melewati malapetaka. Kali ini, penguasa kota Yudu Jiu Cheng ketakutan. 9 orang bijak itu bukan lelucon. Jika ini berasal dari penyamaran, ada 2 orang bijak di Zhongyu, dan itu pasti pertempuran berdarah. Saat malam tiba lagi, 9 orang bijak datang dari segala arah, berkumpul bersama, dan berdiri di puncak gunung. Menurut cincin tahunan, sudah waktunya baginya untuk melewati malapetaka. Bagaimana mungkin tidak ada tanda-tanda? Raja Lei Zhen melihat ke arah kota utama Yudu sambil berpikir, mungkinkah dia telah menemukan obat mujarab untuk mengisi kembali umurnya? Umurnya lebih dari 3000 tahun, dan bahkan ramuan penentang surga pun tidak berguna. Raja Yansuan mencibir. Zhou Yuan hanya bisa bertahan paling lama 10 tahun. Jika kamu tidak melewati malapetaka, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Raja Luye menjilat lidah merahnya. Jarang berkumpul, kenapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Raja Naga Bumi menunjukkan gigi putihnya. Aku akan pergi bersamamu, aku tidak ingin membuatnya menderita. Luo Cawang tertawa keras. Kata-kata rekan raksasa berbeda. Raja Naga Langit tersenyum tipis, jika dia menjadi orang suci, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi kita. Jika kita bersembilan masuk untuk melihat-lihat, bahkan jika ada berubah,
dia memiliki 2 orang bijak di Suzaku Star, dan kita memiliki 9, jadi mengapa kita takut padanya? Kamu yang takut. Raja Naga menggoda, selama ribuan tahun, bintang naga azuremu yang telah melawan bintang Suzaku, jika dia naik menjadi orang suci, bintang naga azuremu yang akan menjadi bersih-bersih dulu. Bibirmu mati dan gigimu dingin, tidakkah kamu mengerti? Raja Naga Bumi mendengus dingin. Aku belum melihat visi melintasi malapetaka, untuk apa kalian berdua terburu-buru? Kata Raja Sura main-main. Dari sudut pandang raja ini, tidak apa-apa bagiku untuk masuk dan melihatnya. Mata Raja Ziang bersinar cerah, ini sudah berakhir lebih awal dan kamu bisa tenang. Orang tua itu tidak keberatan. Raja ini bisa melakukan apa yang diinginkannya. Jadi, di mana kalian berdua? Raja Tianlong melirik Raja Raksasa dan Raja Sura. Apapun yang kamu inginkan. Raja Raksasa dan Raja Sura tertawa sinis. Kalau begitu ayo pergi. Raja Naga segera mengambil langkah, seperti sinar cahaya ilahi yang tak tertandingi, melintasi malam yang gelap, dan kemudian 8 orang bijak tidak lambat, dan membentuk busur yang indah di atas langit. 9 orang bijak. Di bawah langit, terdengar suara keheranan, dan mereka menatap langit dengan ekspresi jelek. Paksaan mereka terlalu kuat, terbang jauh-jauh, seluruh langit meledak, jika seseorang menyeberang perampokan pada umumnya. Sudah waktunya untuk datang. Melihat ilusi langit dan tirai air, Mu Suangong tidak bisa menahan cemberut, aku benar-benar tahu bagaimana meluangkan waktu. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Leluhur tua, Raja Naga Surgawi, Raja Naga Bumi, Raja Raksasa, Raja Sura, Raja Lei Zhen, Raja Yan Xuan, Raja Ziang, Raja Luye, dan Raja Jiaolong ingin bertemu denganmu. Segera, sebuah suara tua terdengar dari luar bambu hutan. Bawa 9 dari mereka ke aula utama, kata Mu Suangong dengan ringan. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1180, Marah. Setelah berbicara, Mu Suangong keluar dari hutan bambu. Adapun Ye Chen, dia segera melemparkan roda surga abadi, berbalik dan melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa. Wow. Baru saja ketika dia masuk, Ye Chen terhuyung-huyung sebentar, merasa ada gunung setinggi 8.000 meter yang menekan punggungnya. Tapi melihat kemegahan lubang hitam di angkasa, cahaya langit bersinar ke segala arah, lubang hitam yang dipantulkan sangat indah, dan tekanan orang suci itu mengguncang 4 arah, seberat gunung, Ye Chen hancur. Lututnya oleh tekanan itu, sangat mendominasi. Ye Chen melihat ke satu sisi dengan takjub, meskipun jaraknya ribuan kaki dari Ruotian Suzaku, dia masih benar-benar tertekan. Tak berdaya, Ye Chen tidak menolak sama sekali, dan duduk. Selama tinggal Ruotian Suzaku, masih bersila di tengah lautan peri, penuh cahaya, muncul kembali penampilan masa lalu yang tak tertandingi, dilihat dari wajahnya, dia masih sedikit lebih muda, dan darahnya yang kuat seperti lautan, di sana juga banyak penglihatan fantasi yang terjalin, dan Taoismenya membawakan lagu peri dan suara surgawi. Ye Chen mendecakkan lidahnya, meskipun Kuasi Sage dan orang suci hanya berjarak 1 langkah, kekuatan mereka tidak sama. Ruotian Suzaku hari ini adalah contoh yang sangat baik. Dia mampu bersaing dengan Kuasi Sage, tetapi diliputi oleh paksaan dari orang suci. Kesenjangan antara sebelum dan sesudah tidak sesederhana alam setengah langkah. Dentang-dentang. Ketika Ye Chen mendecakkan lidahnya, dia mendengar Suzaku meringkik dan nyala api. Segera, pakaian peri yang dikenakan Ruotian Suzaku berubah menjadi abu, memperlihatkan tubuh yang sempurna. Bergantung pada, Ye Chen terkejut, dan segera berbalik. Dosa. Ye Chen batuk kering, ini kecelakaan, siapa sangka hal seperti itu akan terjadi lagi. Dosa. Dosa. Ye Chen menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apakah Xie Yun akan menendangnya sampai mati jika dia mengetahuinya, dan apakah dia akan menamparnya jika dia memberitahu Chen Huang, dan apakah itu kecelakaan atau tidak. Di sisi lain, Ruotian Suzaku masih menyilangkan kakinya dan menutup matanya. Namun, bangkai sempurna Ruotian Suzaku telah terbungkus lapisan cahaya peri suci, menutupinya seperti mimpi, hanya bentuk kabur dari orang tersebut yang dapat dilihat, tetapi kulitnya yang mengkilap tidak terlihat. 9 orang bijak telah datang ke Yudu. Ye Chen akhirnya berbicara. Sudah diharapkan. Ruotian Suzaku menjawab, suaranya halus dan sangat menyenangkan, seperti lagu peri dari Nine Netherworlds. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Ye Chen masih membelakangi Ruotian Suzaku, 9 rambut tua itu tidak baik, aku khawatir Mu tua tidak tahan. Jika ini membuat masalah, kamu bisa, bahkan tidak menanganinya, dan itu akan hilang. Butuh waktu setengah jam agar darahnya mencair. Dimengerti.
Ye Chen memberi isyarat oke dengan memunggungi Ruotian Suzaku, dan duduk di sana menunggu, karena tanpa dia, Ruotian Suzaku tidak bisa keluar, bahkan orang suci pun tidak. Sementara Ye Chen sedang menunggu, suasana di Yudu sangat menyedihkan. Di luar aula besar Jiu Chongtian di Yudu, ada orang di mana-mana, leluhur, guru suci, dan tetua keluarga Suzaku dan 9 keluarga besar semuanya telah datang, dan air di sekitar aula terhalang. Dalam pertempuran, roh pembunuhan telah melanda dunia. 9 orang bijak, barisan macam apa ini, Yudu harus melawan dengan sekuat tenaga. Melihat ke aula utama lagi, 9 orang bijak bersandar di kursi mereka, menatap Mu Suangong dengan penuh minat. Mu Suangong merasakan banyak tekanan. Meskipun dia juga seorang semi bijak, bagaimanapun juga dia adalah pendatang baru. Siapapun yang hadir yang belum berada di level semi bijak selama ratusan tahun dianggap sebagai seniornya. Mu Suangong, raja ini benar-benar meremehkanmu. Keheningan yang lama akhirnya diinterupsi oleh tawa samar Raja Sura, siapa sangka bahwa kamu, yang baru saja berada di puncak kerajaan kekaisaran belum lama ini, akan mampu melakukannya jadi. Sok bijak tingkat lanjut. Ini keberuntungan, kata Mu Suangong dengan ringan. Nasib baik. Raja Jiaolong mendengus, mata penuh penghinaan, saya benar-benar berpikir bahwa jika Anda naik ke tingkat semu, Anda akan dapat duduk sejajar dengan kami, Mu Suangong, Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Senior mengajariku pelajaran, kata Mu Suangong dengan ringan, menekan amarah di hatinya. Di mana Suzaku? Silakan keluar. Raja Naga Bumi tersenyum menjijikkan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku sangat merindukanmu. Ini Yudu, jadi kamu tidak akan diizinkan untuk berbicara dengan sembrono. Mu Suangong mendengus dingin, dan matanya menatap dingin. Dia membenci Raja Naga Bumi sampai ke tulang. Demi Raja Naga, setiap orang menyukai keindahan. Raja Naga Bumi menunjukkan giginya yang tajam, telanjang dengan cahaya penuh nafsu dan kejahatan. Anda, jangan bicara omong kosong, biarkan Suzaku keluar. Raksasa King dengan santai mengutak-atik ular hijau kecil yang melilit pergelangan tangannya, aku sedang menunggu 9 orang bijak, dan aku sudah cukup memberinya wajah, berapa lama akankah saya dipercayakan dengan itu? Orang tua itu berkata bahwa Suzaku mundur, kata Mu Suangong dengan dingin. Mungkinkah kamu sedang bersiap untuk menyeberangi bencana? Raja Naga Banjir tertawa menggoda, kalau begitu aku harus berada di sana, karena wilayah Bintang Yuan saat ini tidak terlalu damai, dan sulit untuk menjamin bahwa akan ada orang yang nakal. Aku harus melindunginya untuk melewati bencana. Tolong, ini bukan masalah yang harus kamu putuskan. Mu Suangong tampak murung, dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Mu Suangong, aku benar-benar mempermalukanmu. Raja Luye memarahi dengan dingin, aku menunggu hati yang baik untuk datang berkunjung, inikah cara keramah tamahan di Yudu? Suruh Suzaku untuk keluar dan beri aku penjelasan. Anda, tapi aku tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh sesama Taois Luye. Mu Suangong diinterupsi oleh suara halus begitu dia berbicara. Sebelum kata-kata selesai, sesosok cantik muncul di aula, dan gerakannya sangat aneh sehingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Melihat Ruotian Suzaku telah kembali, Mu Suangong langsung sangat gembira. Seorang suci memberinya kepercayaan diri yang cukup, dan dia segera melakukan pekerjaan yang rapi dan selalu siap untuk bangun dan mulai bekerja. Itu terlalu dirugikan. Dibandingkan dengan Duke Musuan, Raja Luye dan 9 orang bijak lainnya sedikit menyipitkan mata, menatap Ruotian Suzaku. Melihat itu, 9 orang mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, Ruotian Suzaku saat ini sedikit berbeda dari masa lalu, tidak ada jejak biksu, dan ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Yang paling penting bukanlah ini, tetapi aura Ruotian Suzaku, melonjak dengan vitalitas dan darah seperti laut, bagaimana ini bisa menjadi aura yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan mati dalam hidup, 9 orang itu tidak terbayangkan, dan mereka tidak bisa mengetahuinya. 9, aku sangat senang. Ruotian Suzaku duduk dan melihat sekeliling dengan penuh minat. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku di sini untuk berkunjung, kata Raja Naga Bumi pelan. Kunjungan yang luar biasa. Mulut Ruotian Suzaku penuh dengan senyuman, beberapa hari yang lalu saya membuat keributan besar tentang bintang Suzaku saya dan menyebabkan bencana berdarah. Hari ini, saya datang berkunjung lagi. Apakah Anda benar-benar mempermalukan orang tua itu? Suzaku serius, ini semua salah paham. Raja Naga Bumi tersenyum main-main. Darah menodai Suzaku malam itu bukan hanya kesalahpahaman. Ruotian Suzaku memandangi kukunya yang cerah dengan santai, dan kata-katanya tidak jelas, tetapi itu berasal dari Tian Xiao. Lalu apa yang dipikirkan rekan Daois Suzaku? Tianlong Wang menatap Ruotian Suzaku dengan senyum kelam. Kurasa tidak. Ruotian Suzaku tersenyum santai, karena 2 rekan Tao dari King Longsing ada di sini, tidak perlu kembali. Arogansi. Raja Naga Bumi tiba-tiba berdiri, dan momentum semu tiba-tiba muncul.
Orang tua itu memiliki modal arogansi. Ruotian Suzaku tersenyum menghina. Kalau begitu aku ingin mencobanya. Raja Naga Bumi berteriak keras, meledakkan 9 naga suci dengan satu pukulan. Tergantung padamu. Ruotian Suzaku mencibir, dengan tangan giok sebening kristal yang dipenuhi dengan cahaya surgawi, setiap helai seberat gunung, menghancurkan 9 naga dewa, Raja Naga Bumi juga terluka, dan darah menyembur keluar. Bagaimana mungkin? Raja Naga Bumi tidak percaya, dia tahu kekuatan Suzaku, bahkan jika dia bukan lawan, dia tidak boleh dikalahkan begitu saja. Dia telah maju ke Sein Realm. Orang-orang yang hadir sudah bangun, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka juga tidak percaya. Semua orang menatap Laosang seperti ini. Mungkinkah kamu menyukai Laosang? Ruotian Suzaku menarik rambutnya dan menatap kerumunan dengan penuh minat.